Pemirsa, galeri sore ini dibuka dengan berita dari kelompok musik rap Neo. Grup band ini pernah melejit lewat lagunya berjudul Borju. Bait lagu itu sangat akrab dan mudah dicerna oleh siapa saja. Menurut para personel Neo, kreativitas lagu-lagu mereka yang diaransemen dalam musik rap diambil berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Oh ya paling kalau yang di album kedua deh kayak Bokek kan ya itu pengalaman gue pribadi waktu nggak punya duit. Terharu sekali gitu dengan perhatian kawan-kawan, khususnya 9 Infotainment yang mengadakan acara ini, dan umumnya kepada teman-teman pers juga yang lain, juga kepada teman-teman artis, dan juga masyarakat luas yang banyak sekali membantu Nita. Seluruh tamu yang datang tampak terharu malam itu. Elma Tiana langsung menangis saat menyaksikan gambar Nita yang ditayangkan lewat sebuah layar, begitu pula dengan yang lainnya. Mereka mengaku sangat tersentuh hatinya melihat keadaan Nita saat ini. Seberapa jauhkah mereka mengenal Nita Tilana? Sebenarnya Femi awal deket dengan Teh Nita itu awalnya tuh dari yang Femi acara artis fair Femi, Teh Nita kan ikut. Tapi di samping itu setelah itu dia hanya ikut cuma sekali, selebihnya dia nggak ikut. Tetapi saya karena kita memang berhubungan cukup baik, saya dengan dia cocok dan dia dengan saya cocok, kita sering berhubungan keep in touch terus gitu. Deket banget, dulu saya sama Teteh tempat curhat. Jadi saya sempat main ke rumahnya, curhat-curhat sama si Teteh gitu. Makanya pas saya dengar kabar dia kayak begini, saya sedih gitu ya. Saya terus saya juga terharu melihat suaminya yang begitu sayang dan peduli sama Teteh. Saya juga bahagia bisa dia mendapatkan orang seperti itu. Pokoknya saya deket banget deh dulu sama dia gitu. Adakah hikmah yang mereka petik dari pengalaman Nita itu? Ya semangatnya itu yang harus kita tiru gitu, apalagi kita yang lagi sehat bugar begitu kadang-kadang sakit begini gitu loh, kita mengeluh gitu, kita anggap remeh kesehatan kita gitu. Dengan melihat keadaan Nita dan suaminya juga gitu, kita harus emang mengambil satu contoh dari situ. Biarpun dia badannya sakit semua, tapi cara dia bicara, terus perjuangan dia untuk hidup, untuk sembuh itu ini banget, keras banget, kuat banget. Aduh saya itu benar-benar kagum ya gitu, ada orang setegar seperti Teh Nita. Kita sebagai teman-temannya melihat Teteh di sini, buat kita pelajaran berharga deh ya, yang bisa kita ambil. Contohnya teman kita sendiri. Saya nggak bisa komentar banyak. Di antara tamu yang menyumbang malam itu terdapat Ibu Atila, istri pengusaha William Suryajaya, pengusaha Setiawan Jodi dan juga sang istri Sandi Harun. Ada pula pengacara Hotman Paris Hutapea sebagai penyumbang terbesar malam itu. Hotman memberikan sumbangan sebesar 87 juta rupiah dengan membeli sebagian besar baju koleksi Knit Notes butik yang dilelang. Apa yang mendorong Hotman sangat bersimpati pada Nita? Sosial aja, karena kebetulan belakangan ini artis juga banyak bantu saya, termasuk Cut Keke, sekarang Iis Dahlia ntar lagi gitu loh. Cut Keke juga kerja untuk saya sebagai PR gitu. Malam itu Hotman didampingi dua artis terkenal, Iis Dahlia dan Cut Keke. Beberapa baju yang dibelinya diberikan Hotman untuk Iis Dahlia dan Cut Keke. Ada pula yang diberikan kepada Elma Teana. Baju termahal senilai 20 juta rupiah diberikan kepada Iis Dahlia. Sementara untuk Cut Keke nilainya lebih rendah sekitar 10 juta ke bawah. Karena abang emang pengen bantu Nita gitu. Tapi seandainya pun karena gue, terima kasih. Dikit ada juga pengaruhnya. Hah? Ya makin dikit lagi. Pemirsa, malam dana dari kami untuk Nita Tilana yang diselenggarakan oleh 9 acara infotainment televisi ini memang disambut antusias oleh para selebriti. Bahkan pengisi acara malam itu seperti grup band Gigi, Club Project, Big Doang, Kelompok Warna, serta MC Eko Patrio dan Super Bejo tampil cuma-cuma tanpa dibayar. Dan pihak keluarga Nita yang diwakili suami, adik serta kakak-kakak Nita tidak mampu berkata-kata karena merasa sangat terharu. Nita yang ditemui sebelum acara berlangsung oleh tim Cek dan Dicek pun merasa sangat terharu akan perhatian teman-teman yang terlibat malam itu. Saya terus terang sama suami saya kaget banget sampai dibikin sebuah amal gitu ya, padahal nama saya tuh kecil, baru junior gitu ya, dalam arti saya baru 2 tahun di dunia entertain gitu. Cuman nggak tahu kenapa orang-orang begitu baik semuanya kepada saya, atau memang itu juga anugerah dari Allah
terhadap saya dan suami saya Ruli. Pokoknya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Balas budi saya belum tahu dengan apa, kepada orang-orang yang menyelenggarakan ini. Cek and recheck, kabar-kabari, kabar selebriti, Pro TV, Kiss, Panorama, Serenada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari Nita dan Ruli, suami saya. Semoga Allah semua memberikan pahala yang lebih besar dari apa yang telah kalian berikan kepada saya. Itu aja. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, sekarang kita akan simak beberapa berita singkat tentang selebriti yang telah disunting oleh tim Cek dan Dicek. Inilah galeri selebriti sore ini. Pemirsa, galeri sore ini dibuka dengan berita dari kelompok musik rap Neo. Grup band ini pernah melejit lewat lagunya berjudul Borju. Bait lagu itu sangat akrab dan mudah dicerna oleh siapa saja. Menurut para personel Neo, kreativitas lagu-lagu mereka yang diaransemen dalam musik rap diambil berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Ya paling kalau yang di album kedua deh kayak Bokek, kan ya itu pengalaman gue pribadi waktu nggak punya duit, waktu zaman-zaman dulu belum rekaman deh, istilahnya itu asli ngenes habis gitu. Mau jalan tuh mikir gitu, aduh ntar gue makan gimana, ongkos gimana. Ya dari situ aja berasa. Jadi gue kalau misalnya sekarang udah ada duit, gue mikir ke belakangnya gitu. Ada pula pengalaman baru dari bintang sinetron Ana Tarigan. Suatu ketika ia diminta untuk nge-MC bersama Eko Patrio. Ana tentu saja agak grogi mengingat gaya Eko yang suka ngocol saat menjadi pembawa acara. Sementara menurut Ana, ia termasuk orang yang serius. Lalu bagaimana cara Ana mengimbangi Eko di panggung? Sebelumnya sejam saya udah ngobrol terus sama dia. Saya udah berusaha mencoba adaptasi dengan Eko. Ya di sini aja saya mencoba. Ya emang sih aku agak-agak nahan ketawa. Cuman mungkin karena aku udah sering lihat Eko ya. Terutama sering lihat dia di TV. Chill. Pemirsa, setelah sempat beberapa kali gagal berpacaran, akhirnya sang putri Malaka alias Cut Mini Theo naik pelaminan juga. Rencananya Cut Mini akan menikah 3 Agustus mendatang. Pemirsa, semenjak putus cinta dengan Heru kekasihnya terdahulu, Cut Mini memang enggan mempublikasikan pacar berikutnya. Ketika itu alasan Cut Mini Theo takut putus lagi. Ternyata hubungan cinta Cut Mini kali ini berjalan mulus. Cut Mini akan segera naik pelaminan 3 Agustus mendatang. Pria beruntung yang menyunting gadis cerewet ini adalah Muhammad Safri atau yang akrab dipanggil Mago. Cut Mini dan Mago berpacaran sejak 8 bulan yang lalu. Apa yang membuat Cut Mini ingin cepat-cepat menikah? Kita kan juga mikir, ya Mago juga sudah cukup umur dan saya juga sudah cukup umur. Jadi ya kenapa sih kita tidak lebih serius gitu loh. Ya kalau misalnya kita berpacaran bertahun-tahun kan juga lama-lama nanti ada aja gitu loh masalahnya. Bukan berarti yang baru juga akan nggak ada masalah, enggak. Cuman ya lebih baik kita lebih ke yang seriusnya gitu loh. Dan akhirnya kita memutuskan berdua ya kita akan menikah gitu. Adakah arti khusus bagi Mini dan Mago mengapa memilih 3 Agustus sebagai hari perkawinannya? Nggak ada ya, kita sih benar-benar ya tidak terlihat dari hari baik, bulan baik ya. Kita sih bismillah tawakkaltu lillah. Semua bulan dan semua hari itu kan baik. Jadi untuk tanggal 3 dan tanggal 5 itu insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi kita memilih tanggal 3 dan tanggal 5 gitu. Dan adat apa pula yang akan mereka gunakan saat pernikahan nanti? Ya kebetulan ya mama saya dari Aceh, ya ibunya Mago dari Madura gitu loh. Nantinya ada Mini pakai baju Aceh dan Mini juga akan pakai baju Madura gitu. Sejauh ini persiapan apa saja yang dilakukan Mini untuk menghadapi malam pertamanya? Luluran, oke. Itu pun disuruh kakaknya. Icat luluran, karena sudah dikit lagi, sebentar lagi kamu akan menikah. Oke, gitu. Ya ikut sok. Mungkin dia melihat adiknya, kok adiknya geseng banget kali. Jadi ngikutan, luluran. Katanya mandi susu, oke ikutan mandi susu, mandi kembang, ikutan mandi kembang. Kita mengikut aja.
Lalu bagaimana perasaan Mini menunggu detik-detik terpenting dalam hidupnya ini? Sampai detik sekarang ini Mini tidak merasakan stres dan tidak merasakan ketakutan karena malahan Mini pingin cepet-cepet selesai gitu loh. Aduh biar cepet selesai deh gitu. Bukannya Mini akhirnya malas untuk bukan, enggak, cuman kayaknya udah cukup gitu loh. Yang kemarin-kemarin tuh persiapannya udah cukup gitu. Kapan sih mulainya gitu? Kok lama banget gitu. Padahal tinggal dikit lagi. Ya kita bisa hitung pakai jari gitu kan. Kok lama banget sih berasanya gitu. Jadi pengennya cepet-cepet gitu. Cepetan deh tanggal 3, cepetan tanggal 5. Aduh, udah pengen.